Kami orang timur ini mirip satu pulau. Dan kami santai aja gitu. Kenapa Anda cuma baju di satu acara Anda ini? Wih, kok kenapa bete? Hai, saya habis ke acara itu. Orang baju sama semua. Acara apa? Aksi Kamisan. Ya wajar. Di sana orang semua baju hitam. Kalau kau ke sana pakai baju putih lengan panjang, kok Jokowi. Karena kalau di Kupang dulu di tempat saya itu saya makan nasi putih itu campur dia dengan nasi jagung, campur dan itu raskin itu kita masak kuning, agak kuning begitu ya, begitulah ya. Jadi tubuh saya ini kalau dibela isinya kebijakan pemerintah semuanya ini. Ketika saya lihat itu saya takjub, maksudnya saya tidak pernah melihat CPNS setransparan itu. Maksud saya, kalau BKN bisa membuat tes CPNS satu Indonesia ini transparan, kenapa dia tidak bisa membuat tes TWK di KPK transparan? Apa susahnya? Satu Indonesia dia bisa bikin, ada 33 link di YouTube. Semuanya KPK satu kantor kecil itu. Mungkin Bapak Jokowi mungkin lupa. Bapak itu pernah bisa loh. Waktu 2015 atau 2016 kalau tidak salah, Bapak pernah tuh meminta Bapak Kapolri dan juga Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Pak Novel terkait dengan sarang walet. Ya tidak sarang walet sih, maksudnya saya persingkat aja ya. Pokoknya terkait dengan sarang walet itu bisa dan dihentikan sampai keluarlah SKP 2 dari Kejaksaan Agung. Bapak bisa loh dulu. Kenapa sekarang tidak bisa? Apakah karena dulu masih tunggu periode 2? Jangan pesimis, Bapak bisa 3 periode, ayo. Semangat Pak. Dan Ibu sekalian, teman-teman yang saya kasihi, Bapak Ibu di, saya mau bilang di KPK tapi kayaknya sudah tidak ya. Mohon maaf, mohon maaf. Bapak dan Ibu yang di luar KPK, yang saya cintai juga. Saya buka aja ya. Saya stand up kalau ini, napas sesak juga ya Allah. Ini karena saya sendiri nih ya. Jadi, saya mau tegaskan dulu, jadi nama saya Abdul Arsyad. Buat yang mungkin belum tahu, nama saya Abdul Arsyad. Karena saya tuh perlu bicara ini karena orang sering bilang saya Ari Kriting. Saya tampil capek-capek, pulang-pulang orang tag-nya tag Ari Kriting. Saya bilang Ari Kriting lagi tidur, tidak ngapa-ngapain itu. Jadi saya harus tegaskan, saya Abdul Arsyad bukan Ari Kriting. Karena orang sering begitu kan, orang timur tuh dipikir sama semuanya. Lihat saya dipikir Ari Kriting, lihat Ari Kriting dipikir Chun Funky Papua. Lihat Chun Funky Papua dipikir Lukas NMB, pokoknya begitu saja terus. Begitu saja. Begitu saja, pokoknya dianggap mirip. Mungkin karena orang-orang anggap orang timur tuh mirip, mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Persipura pakai nomor punggung. Kalau Persipura tidak pakai nomor punggung, mungkin dari kiper sampai penyerang semua bawa salosa. Semua bawa salosa itu. Bahkan Persipura ketemu dengan Persiwa Wamena, bermain di Jayapura, satu stadion bawa salosa. Kita mau foto tuh bingung, bawa salosa banyak sekali Yang asli yang mana nih bawa salosa? Dan sekarang Liga 1 sudah bergulir ya teman-teman. Sudah bergulir walaupun tidak menggunakan, tidak dengan penonton. Jadi sendiri saja. Tapi menurut saya sih, kalaupun ada penonton, Liga 1 sudah tidak terlalu seru, karena saya yakin tidak akan ada poster I Love Indosiar ya. Karena sekarang angkat poster kan diciduk ya. Angkat poster diciduk. Tidak ada lagi. Orang bikin poster bingung tuh, aduh, udah gak laku nih poster-poster Korea-Korea itu udah gak laku tuh, diangkat diciduk. Dan kemudian saya ini, juga punya beberapa teman perempuan yang masalah sama-sama ini ya. Mereka itu ada yang tipenya itu kalau ke acara, ke sebuah acara, kemudian menemukan orang yang bajunya sama. Ini tidak semua perempuan ya, jadi hanya beberapa saja. Kalau ke sebuah acara kemudian menemukan orang yang bajunya sama, itu mereka bete. Sepanjang acara tuh bete. Maksud saya, kau bayangkan dong perasaan kami. Kami orang timur ini mirip satu pulau. Dan kami santai aja gitu. Kenapa Anda cuma baju di satu acara Anda ini? Wih, kok kenapa bete? Hai, saya habis ke acara itu. Orang baju sama semua. Acara apa? Aksi Kamisan. Ya wajar.
Di sana orang semua baju hitam. Kalau kau ke sana pakai baju putih lengan panjang, kau Jokowi. Bapak kemana aja Pak? Baru datang 7 tahun kami tunggu di sini Pak. Baru muncul Bapak. Dan saya lahir dan besar dengan beras miskin. Saya lihat tuh syarat-syarat klien LBH itu salah satunya ada kartu beras miskin. Saya tidak tahu saya dulu ada tidak ya kartu beras miskin ya. Jadi karena seingat saya, keluarga saya itu dari saya bisa makan nasi sampai saya SMA. Karena saya kuliah tuh ke Malang. Jadi di Malang itulah pertama kali saya makan nasi putih yang benar-benar putih. Itu di Malang. Karena kalau di Kupang dulu di tempat saya itu saya makan nasi putih itu campur dia dengan nasi jagung, campur-campur dan itu raskin. Raskin itu kita masak kuning. Kuning. Agak kuning-kuning begitu ya, begitulah ya. Jadi tubuh saya ini kalau dibela isinya kebijakan pemerintah semuanya ini. Kebijakan pemerintah semuanya. Keluarga saya itu bisa jadi quality controlnya Bulog. Bisa, kami tahu persis itu beras Bulog tuh kami tahu persis. Itu beras Bulog taruh dari jarak 5 kilo juga saya tahu itu beras Bulog. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, ya ampun. Mungkin saya yakin ya, kayaknya, mungkin kalau ada sebelum operasi pasar gitu mungkin ada arahan dari atasan gitu, mungkin. Ini beras, coba bagi ke keluarganya Abdur. Kalau mereka hidup baru bagi ke masyarakat. Karena beras miskin itu menyedihkan. Dia murah memang, terakhir yang saya baca itu 1 kilo cuma 1.700 rupiah. Tapi kita beli 1 kilo, setengah kilonya kerikil. Setengah kilonya kerikil. Kita kalau masak itu kasih bersih. Begitu berasnya bersih, kerikilnya kita bisa pakai untuk cor rumah tuh. Bisa, jadi. Rumah saya jadi karena beras miskin. Jadi. Tapi saya pernah baca, pemerintah itu pernah menjelaskan bahwa memang sebenarnya raskin itu, beras Bulog itu, diimpor dari Vietnam dan Thailand itu berasnya bagus. Beras yang kualitas utama lah di Vietnam dan Thailand, katanya. Tapi kan sampai di Indonesia kan tidak langsung dibagi. Kan biasanya tunggu kalau beras mahal baru bikin operasi pasar atau apalah begitu kan. Disimpanlah di gudang-gudang Bulog. Nah saya tidak tahu apa yang terjadi di situ. Maksud saya kalau ada kutu beras, oke lah. Kutu ini kan makhluk hidup. Mungkin dia bosan, dia jalan-jalan masuk ke karung, masuk akal. Tapi kerikil ini dari mana datang? Dia kan benda mati. Saya berpikir apakah karena dia beras bagus, kemudian akan dijual murah, jadi menimbulkan iri hati beras yang lain. Jadi dia disantet sama Pandan Wangi dan Ramo Super. Untung langsung dibagi, kalau masih tunggu lagi kita lengkap ada paku tuh pas tuh. Wah, disantet. Dan saya beberapa minggu terakhir ini, bukan beberapa minggu, mungkin 2 minggu atau seminggu yang lalu, saya lupa tanggal pastinya, saya mengikuti live YouTube tes CPNS 2021. Ya, saya tidak tahu kenapa, saya ikut saja karena tidak tahu mau bikin apa kan. Karena kita ini 1,5 tahun kayaknya lebih, kita kerjakan nonton saja di rumah. Mau ngapain lagi? Jadi saya nonton lah live YouTube tes CPNS 2021. Dan saya tidak tahu apakah ini baru tahun ini atau sudah dari tahun-tahun sebelumnya, saya tidak tahu. Tapi saya sangat respect setinggi-tingginya kepada BKN yang bisa membuat tes CPNS begitu transparan. Kita itu, setiap peserta itu kita bisa lihat skornya. Naik turun, setiap dia kerjakan soal tuh, kita lihat tuh, naik turun. Sudah seperti kita lihat layarnya Bursa Efek Indonesia. Pergerakan saham tuh, tinggal tunggu aja tes CPNS masuk ke aplikasi trading gitu. Kayaknya bisa sih, kayaknya bisa. Itu mulai dari skornya ada TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes intelijensia umum, kemudian TKP, tes karakteristik pribadi. Ini skor kumulatif maksimal dari 3 ini 550. Saya nonton, ada peserta yang dapat 20. saya tidak tahu apa yang dia kerjakan. 550 maksimalnya. Dia dapat 20. Saya curiga, dia tidur di ruang sidang, di ruang ujian atau bagaimana gitu.
Tapi kemudian ada keterangan lah, ada keterangan. Jadi cek punya cek, dia ini sudah mengerjakan tuh, sudah sampai habis, tapi dia lupa save. Jadi kasihan juga gitu, dia lupa save. Tapi yang maksud saya di sini, ketika saya lihat itu saya takjub. Maksudnya saya tidak pernah melihat CPNS setransparan itu. Maksud saya, kalau BKN bisa membuat tes CPNS satu Indonesia ini transparan, kenapa dia tidak bisa membuat tes TWK di KPK transparan? Apa susahnya? Satu Indonesia dia bisa bikin, ada 33 link di YouTube. Semuanya KPK satu kantor kecil itu. Kenapa tidak bisa? Wah, soalnya kalau tes TWK CPNS itu tes tulis, kalau KPK kan ada wawancaranya. Ya tidak apa-apa, pasang kamera kami nonton. Bapak dan Ibu jangan underestimate terhadap kemampuan kami menonton ya. Kami disuguhi hal-hal yang ini aja kami nonton. Kalau ILC itu masih ada, waktunya 5 jam, semuanya ngabalin ngomong, kami nonton. Kami bisa. Kami betah melihat Bapak ngabalin bicara 5 jam, kami betah. Apalagi tes TWK ini, kami bisa nonton. Bapak Ibu pasang aja. Katanya kritik harus pakai solusi. Menurut saya sih, ini saya kasih solusi kepada Bapak Presiden karena MA bilang keputusan di tangan pemerintah. Bagaimana begini Bapak Presiden? Bagaimana kalau kita bikin, karena temuan ombudsman dan juga Komnas HAM tidak bisa kita anggap angin lalu kan? Itu lembaga negara juga gitu. Bagaimana kalau kita bikin tes TWK ulang, tapi live YouTube? Live YouTube, pasang kamera, kami nonton. Menurut saya itu paling adil. Itu paling adil. Karena tes CPNS saja bisa. Tes TWK tentu bisa. Bikin yang ulang, 57 orang ini kita bikin tes TWK ulang. Live YouTube, kami semua bisa nonton. Jadi kalaupun ada yang tidak lulus, oke kami terima. Karena kami sudah lihat prosesnya. Dan saya yakin seru sekali sih. Misal tes TWK KPK itu live, saya akan menunggu momen-momen Tata Khoiriyah ditanya. Saya akan menunggu dia ditanya sama ibu-ibu pewawancara, Mbak, waktu pacaran ngapain aja? Kalau sampai Mbak Tata jawab, ya biasa ibu, kami yang ngobrol berkenalan, saya langsung komen si omong kosong. Omong kosong ibu, dia pasti omong kosong. Kami semua pacaran, kami tahu apa yang dia lakukan. Saya yakin pasti Tata Khoiriyah pernah berkelahi di atas motor. Pasti. Apa pacaran yang model tidak ada berkelainya di atas motor? Pasti pernah. Jadi Tata Khoiriyah jangan membohongi kami ya. Tolong. Saya tidak percaya waktu Anda diwawancara dan di Laksono itu ya. Wah. Cuman waktu pacaran ngapain? Berkenalan, ngobrol. Tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Dan 15 September ya kemarin ya. Kemarin saya baca di berita, ya ramai juga di Twitter sih sebenarnya. Jadi Bapak Jokowi akhirnya memberi tanggapan kepada 57 pegawai KPK ini dan tes TWK. Katanya jangan apa-apa ke presiden. Karena segalanya sudah ada lembaga-lembaga negara. Ya betul sih. Saya setuju, memang betul. Karena kita mau nikah kan kita pasti ke KUA. Tidak mungkin kita ke istana negara gitu. Iya dong. Karena ada lembaga-lembaganya. Iya, saya tahu. Saya yakin itu. Tapi mungkin Bapak Jokowi mungkin lupa. Bapak itu pernah bisa loh waktu 2015 atau 2016 kalau tidak salah. Bapak pernah tuh meminta Bapak Kapolri dan juga Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Pak Novel terkait dengan sarang walet. Ya tidak sarang walet sih, maksudnya saya persingkat aja ya. Pokoknya terkait dengan sarang walet itu bisa dan dihentikan sampai keluarlah SKP 2 dari Kejaksaan Agung. Bapak bisa loh dulu. Kenapa sekarang tidak bisa? Apakah karena dulu masih tunggu periode 2? Pak, jangan pesimis, Bapak bisa 3 periode, ayo. Semangat Pak. Semangat Pak.
Jangan pesimis Pak. Yuk, bisa, bisa. Bisa. Apa yang tidak bisa diubah di Indonesia ini? Bisa, bisa. Dan di skena stand up komedian itu, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami itu biasa punya budaya untuk menyematkan nama stand up komedian dengan masalah yang sedang dihadapi. Contoh, dulu Panji Pragiwaksono itu di salah satu materinya pernah bermasalah dengan komunitas kucing. Kemudian kami kasih nama dia Panji Kucing. Lalu ada lagi komika namanya Barry William, dia pernah bermasalah dengan komunitas musang. Kemudian kami bilang Barry Musang. Nah beruntunglah Bapak Novel Baswedan ini tidak stand up komedian. Kalau beliau stand up komedian, kami dari dulu sudah panggil pasti Novel Walet. Iya, iya, pasti. Karena begini, Pak, kalau kita runut kejadian yang terjadi pada Pak Novel ini, semuanya itu tidak lepas dari walet. Inilah asal mula itu dari situ tuh. Dari walet ini. Tahun 2004, wallahu alam, saya tidak tahu kejadian yang bagaimananya. Tapi kejadian di 2004, diduga atau dituduh Pak Novel katanya melakukan penganiayaan kepada salah satu tersangka pencurian sarang burung walet. Kemudian ada yang meninggal. Tapi yang anehnya, 2012 baru dilaporkan oleh orang yang namanya Yogi kah, siapa kah. Pak Novel saya tidak kenal, apalagi saya. Dilaporkan tahun 2012 pada saat KPK sedang menyidik simulator SIM. Maksud saya 8 tahun itu ngapain aja? Dari 2004 sampai 2012, 8 tahun itu baru dilaporkan. Tapi kemudian SBY memerintahkan untuk meminta lah ya pada waktu itu untuk menghentikan. Akhirnya dihentikan oleh Pak Timur Pradopo kalau tidak salah. Tapi masalahnya tidak ada, salahnya pada waktu itu adalah tidak ada hitam di atas putih. Kemudian di tahun 2015 ketika KPK menyidik tentang rekening gendut Bapak Budi Gunawan, kasus itu muncul lagi. Sarang burung walet ini. Muncul lagi. Kemudian Pak Jokowi akhirnya meminta untuk itu dihentikan. Kemudian dihentikan sampai terbitlah surat SKP 2 dari Kejaksaan Agung. Kita semua berpikir bahwa tamatlah sudah cerita sarang walet ini. Tapi kemudian tahun 2017, Bapak Novel Baswedan ketika pulang sholat subuh disiram air keras. Motif dari pelaku adalah dia sakit hati karena Pak Novel mengorbankan anggotanya ketika kasus sarang burung walet. Allahu Akbar. Masih ada sarang burung walet lagi. Allah. Saya pikir ya, masa tidak kreatif sih? Masa berbuat jahat bisa tidak kreatif? Itu saya bingung tuh. Ada lagi. Dan saya yakin sih pasti mereka frustasi Pak. Karena Bapak itu dihajar dari 2012. Sampai pada parahnya itu Bapak kehilangan sebagian penglihatan. Tapi Bapak masih melawan. Bapak tidak tidur-tidur di rumah aja. Bapak masih OTT sana, OTT sini. Masih sidik sana, sidik sini. Yang mereka pasti berpikir sih, saya yakin mereka di berkumpul itu mereka pasti berpikir, Novel Baswedan tidak bisa pakai burung walet. Kayaknya kita harus ganti burung lain. Akhirnya muncullah TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang mana kita tahu itu adalah pengamalan dari Pancasila yang tidak lain dan tidak bukan adalah burung Garuda. Saya Abdul Arsyad, terima kasih, selamat malam. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak.